Rekayasa. Ada hukum terdakwa ini seperti korban dari peradilan yang sesat. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Terdakwa ini di framing bersalah di dalam putusan Agnesiane yang sudah inkrah. Loh, pada waktu putusan di Agnesiane itu terdakwa belum sebagai terdakwa. Terdakwa Agustinus itu belum kedudukannya sebagai terdakwa. Dia baru sebagai saksi yang datang di persidangan Agnesiane itu sebagai saksi. Lah kok bisa status sebagai saksi dalam suatu perkara, tapi dia diadili dan diputus di dalam perkara dan dinyatakan bersama-sama dengan pelaku utama. Seharusnya di dalam praktek hukum apapun di Indonesia ini, pelaku utama dan pelaku 55 harus disidangkannya itu bareng. Meskipun sidangnya terpisah, berkasnya terpisah, tapi harus disidangkan itu bareng supaya mereka tuh saling membuktikan apakah benar ada 55, apakah benar ada pelaku utamanya, siapa yang terlibat di situ. Nah ini enggak. Masa pasal 55 sudah terbukti padahal Pak Agustinus belum sebagai terdakwa dalam perkara tersebut. Nah ini yang kita harus melihat, meminta hakim itu untuk bisa melihat dan terang ada apa di dalam putusan perkara Siane yang menarik Pak Agustinus bersalah, padahal dia belum diberikan kesempatan diadili, dia bukan terdakwa, dia cuma sebagai saksi dalam perkara tersebut, tapi sudah divonis bersalah bersama-sama. Satu. Terus yang kedua, inti dari perkara ini itu adalah apakah Pak Agustinus ini beli dengan etikat baik apa enggak? Ini semua framing di dalam dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan seolah-olah Agustinus beli, kemudian Agustinus lelang, mengajukan pahit, seolah-olah itu sudah mengetahui adanya putusan perdata. Nah ini yang pengaburan fakta hukum yang kami akan bacakan, yang kami bacakan di dalam eksepsi itu. Kenapa? Pada waktu 26 Mei 2011, Agustinus itu membeli tanah dalam keadaan clean and clear. Tidak ada sengketa, tidak ada masalah, tidak ada gugatan mengenai kepemilikan sertifikat atas nama Tanjukumen. Tanjukumen ini punya utang macet di Bank Mayapada. Tahun 2010 dia mati meninggalkan utang di Bank Mayapada. Pertanyaannya, sertifikat atas nama Tanjukumen selama 27 tahun sertifikat atas nama Tanjukumen, dan dari tahun 2001 atau 2000 saya lupa, sertifikatnya itu sudah dijadikan hipotek atau hak tanggungan di Bank Mayapada. Selama itu tidak ada masalah. Nah, bahkan keluarga Siane sendiri sudah meminta tolong kepada keluarganya Komen atau ipar-iparnya untuk membeli ataupun juga untuk membantu mencari penjual untuk bisa membeli tanah tersebut, tapi kosong. Dan pada akhirnya datanglah Pak Agustinus Santoso ini sebagai pembeli, dan juga dia mau membantu karena si lihat, oh ini karena mati, suaminya mati, tinggalkan anak-anak yang masih di bawah umur. Agnesiane ini bukan sebagai ahli waris loh, bukan sebagai orang yang berkuasa loh. Dia diberikan kuasa kepada anak-anaknya, itu haknya anak-anak ahli waris Komen. Tapi karena masih di bawah usia umur, maka mereka memberikan kuasa kepada Agnesiane untuk menjual. Pada waktu jual tanggal 26 Mei 2011 tersebut, Pak Agustinus datang dengan belinya dengan apa coba? Membuka rekening bank. Dilakukan itu di Bank Mayapada, persetujuan Mayapada, seizin Bank Mayapada. Harganya ini yang paling penting untuk membuktikan orang yang tidak baik apa enggak dulu. Harga yang disepakati itu adalah 8 miliar. Padahal pada waktu itu NJOP yang saya lihat di bukti NJOP itu cuma sekitar 40 sekian. Artinya apa? Ini orang tuh bukan mafia tanah. Kalau orang mafia tanah, orang punya niat jahat dari awal, dia sudah beli tanah dalam di bawah NJOP semurah-murahnya. Atau kalau ada sengketa, dia beli sengketa itu sekalian, dia beli perkatus, dia dapat untungnya yang banyak. NJOP harganya apa? Ketika semua setelah beli, 2 bulan kemudian baru timbul sengketa. Nah akhirnya Agustinus tidak bisa membalik namakan, tidak bisa memproses, dan pada kemudian apa? Dia menuntut uang balik dong. Menuntut uang balik, kemudian itu tidak bisa diberikan kepada Agustinus. Ya Agustinus sebagai pembeli berdekat baik, dia menempuh hak hukum untuk mengajukan pahit. Lah kok dibilang rekayasa? Kalau rekayasa itu apa? Hakim diperiksa dong. Hakim pengawas diperiksa dong. Waktu diperiksa dong, dijadikan tersangka semuanya aja. Ini yang kita mau kita ungkap semua di sini. Yang waktu beli bayar terus termasuk ke Mayapada itu sama yang dibilang gugatan 2011 itu juga belum menyelesaikan pembayaran. Oh iya, itu 26 Mei yang kita lihat tahun 2011. Nah ini kita kuncinya di situ.
26 Mei 2011 tuh clean, tidak ada sengketa. 2 bulan kemudian baru timbul sengketa 240 tanggal 21 Januari 2011, dan kemudian tanggal 26 Juli kalau nggak salah tuh putusan gugatan nomor 244. Nah ini coba lihat tuh Bang. Baik, kalau pada waktu itu ada sengketa ataupun sudah diputus ataupun sedang berjalan sengketa dan Agustinus beli, dia salah. Tapi ini kan 2 bulan kemudian itu baru ada sengketa. Nah ini di mana nih? Jelas ini tapi di dalam dakwaan tidak diutarakan. Jadi dianggap dakwaan itu gimana? Dakwaannya ini ada Urutannya enggak ini ya. tidak secara utuh diceritakan. Kalau ini secara utuh diceritakan, tidak mungkin ada perkara ini. Menanggapi mungkin secara simpelnya mungkin. Intinya bahwa eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum Agustinus Santoso terdakwa itu sudah masuk ke pokok perkara. Itu kan ada 2 alasan disampaikan, gugatan itu kabur dan tidak dapat diterima. Tapi faktanya kan sudah masuk ke pokok perkara. Di samping itu ada satu dalil yang tidak disampaikan oleh yang bersangkutan perihal adanya putusan kepemilikan yang sudah ada sebelum adanya kepailitan. Artinya dia menguraikan masalah seakan-akan dia beli beritikat baik, pada awalnya memang beli kan begitu. Tetapi setelah dia tahu itu tidak bisa dibalik nama, tentunya menjadi tanda tanya. Kenapa tidak bisa balik nama? Nah pada saat dia menemukan tidak bisa balik nama, tentunya dia akan mensikapi masalah itu. Namun kemudian menunggu sampai 2 tahun tidak melakukan apa-apa, kemudian tiba-tiba dia mengajukan gugatan kepailitan. Nah di situ tidak disampaikan secara detail gugatan kepailitan itu, di mana di dalam gugatan kepailitan itu sudah ada gugatan keperdataan kepemilikan di mana Agnes Yani sudah digugat oleh kue Polan. Nah, Agnes Yani adalah orang yang sama yang dipailitkan. Objek pun juga sama, yaitu objek tanah tumpang. Sehingga objek baik di dalam kepemilikan maupun di dalam kepailitan itu adalah objek tanah. Itu milik siapa? Bukan Agnes. Dan juga di situ adalah bukan merupakan jual beli, bukan merupakan hutang piutang, tetapi jual beli. Sehingga makanya adanya dissenting opinion itu. Kenapa ketua majelis sendiri yang memimpin sidang itu dia menyatakan ini bukan merupakan kepailitan, kan gitu yang menjadi tanda tanya. Sehingga ya udah eksepsinya ini sudah masuk ke pokok perkara. Dan saya lihat, saya tahu, bisa mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya pembelaan, hanya sebatas dia menembus ke Bank Mayapada. Tetapi dia tidak menjelaskan kenapa itu tidak bisa dibalik nama. Tadi saya nggak dengar, kenapa tidak bisa dibalik nama? Berarti kan dia harus mempertanyakan, kan gitu. Kenapa nggak bisa dibalik nama? Tadi harus tanya kepada siapa? Bank Mayapada. Bank Mayapada kan sudah tidak tahu menahu, karena sudah ada gugatan perdata. Nah, di satu sisi lagi, kenapa juga dia tidak ajukan gugatan perdata di dalam kasus ini? Kalau memang itu sebagai pemilih haknya dia, kan gitu. Karena apa? Ya tidak mungkin dilakukan, karena dia bukan pemilik daripada proses pembelian itu, gitu. Karena kepemilikan itu kan harus diuji lewat suatu proses hukum yang berlaku, dalam hal ini hukum perdata. Jadi itu sudah masuk pokok perkara. Jadi betul, kita nggak tahu tuh belinya pada saat itu atau tidak, kan gitu ya. Beli bahwa kalau lihat waktu dia beli, dan masalah dia beli kan gitu. Persoalan dia beli itu punya siapa dulu, kan gitu. Dia beli, dia menebus. Oke, dia pembeli seperti yang disampaikan tadi. Nah, pada saat tahapan dia tidak bisa balik nama, sikapnya dia bagaimana terhadap masalah ini, kan gitu. Pasti dia sudah tahu loh, ini ada gugatan perdata, kenapa dia nggak balik nama? Terus kenapa kalau memang itu dietikan baik, kenapa dia merekayasa kepailitan? Nah, gitu. Oh, jadi waktu dia sudah beli tidak langsung dibalik nama, nunggu 2 tahun atau gimana gitu? Dan bukan, dia nggak bisa langsung balik nama. Oh, nggak bisa langsung. Nggak bisa, karena dengan bersamaan ada gugatan perdata. Nah, gitu. Nah, sekarang apakah kue Polan tidak boleh menggugat perdata? Ada larangan nggak? Tidak. Kue Polan punya dasar hukum pada saat menggugat itu. Kiantoro Najujoyo masih hidup loh. Loh, jangan sampai salah. Dia tidak ngomong apa Kiantoro Najujoyo masih hidup, nggak, masih hidup loh. Suami istri itu masih hidup pada saat gugatan itu terjadi. Artinya Kiantoro sendiri mengakui di dalam gugatan itu bahwa tanah itu dia tidak pernah mau hibahkan kepada Kiantoro ini. Jangan melihat Agustinus orang ketiga, ya. Nah, dia membeli tanah itu di bawah pasaran enggak? Oke, sekarang dia beli, tapi konsekuensinya ternyata dia beli bukan pemiliknya, masa dipaksakan dia benar?
Oke. Gitu. Kalau dia benar dia harusnya datang ke kue Volan. Ini bagaimana ya? Saya sudah beli. Tapi kemudian dia merekayasa kepailitan itu. Dakwaan jaksa dianggap bagi pelapor. Ingat loh, gugatan kejaksaan ini gugatan dakwaan jaksa ini mengenai rekayasa kepailitan. Sudah benar ya? Sudah benar. Oke, siap. Sudah benar dong. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.